delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. 1922, Mussolini ambil alih. Italia, fasisme jadi ideologi negara. Propaganda dan kontrol ketat diterapkan, kebebasan ditekan keras. Model ini menginspirasi rezim lain di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik yang penting nih, yaitu tentang ideologi fasisme di Italia. Nah, mengapa kita harus membahas topik ini? Karena ideologi ini adalah salah satu ideologi yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan fasisme ini juga salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, topik yang akan kita bahas ada poin-poin pentingnya nih. Yang pertama ada ideologi fasisme di Italia, lalu ada tokoh dan sejarah fasisme, karakteristik ideologi fasisme, lalu ada penerapan analisis fasisme, lalu ada dampak analisis kebijakan pendidikan, lalu ada dampak dan analisis kritis, lalu yang terakhir itu ada relevansi Pancasila dengan ideologi fasisme. Nah, langsung saja, ideologi fasisme adalah ideologi yang sangat mengutamakan kepentingan negara dan pemimpin suatu bangsa nih di atas kepentingan individu. Nah, dalam sistem ini, negara memiliki kekuasaan yang sangat besar dan masyarakat di sini harus tunduk kepada pemerintahannya dan kepada suatu pemimpin yang ada di negara tersebut. Fasisme ini berkembang pada Perang Dunia ke-1. Nah, saat negara Eropa sedang mengalami krisis dari segi ekonomi, politik, sosialnya. Nah, ketidakstabilan ini menuntut masyarakat bahwasanya ia harus memiliki pemimpin yang tegas, yang kuat, yang mampu mengembalikan kejayaan negaranya. Lalu adapun ciri-ciri ideologi fasisme secara mendasar, yaitu yang pertama nasionalisme ekstrim, yang kedua anti-demokrasi, yang ketiga pemerintahan diktator, yang keempat mengutamakan kepentingan militer, yang kelima menggunakan propaganda dan kekerasan, lalu yang keenam mengontrol seluruh kehidupan masyarakat secara menyeluruhnya. Nah, fasisme ini yakin bahwasanya masyarakat akan patuh dan memiliki disiplin tinggi kepada pemimpinnya, maka suatu negara tersebut akan sejahtera. Nah, selanjutnya yaitu tokoh dan sejarah fasisme. Tokoh utama fasisme di Italia adalah Benito Mussolini. Kemudian terdapat juga Adolf Hitler di Jerman dan Francisco Franco di Spanyol. Nah, fasisme pertama kali berkembang di Italia yaitu pada tahun 1922, yang dimana pada saat itu Italia mengalami krisis ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ketidakstabilan atau ketidakpuasan kepada pemerintah, dan juga ketakutan kepada komunisme. Benito Mussolini kemudian membentuk sebuah kelompok. Kelompok ini diberi nama Kemeja Hitam, yang dimana kelompok ini digunakan untuk mendukung gerakan politik fasis dan melawan gerakan lawan-lawan politiknya. Melalui propaganda besar-besaran, Mussolini berhasil memperoleh dukungan dari rakyatnya dan membangun pemerintah yang diktator di Italia tersebut. Tetapi ideologi fasis ini kemudian berkembang di negara Jerman melalui Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler, yang dimana masyarakatnya itu menginginkan kestabilan negara dan pemimpin yang mampu dalam mengatasi krisis ekonomi. Namun dalam praktiknya ideologi fasis ini membuat sebuah pemerintahan itu menjadi otoriter dan menekan kebebasan dalam masyarakatnya. Yang ketiga, ideologi fasisme
menggunakan propaganda atau kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Media massa, pendidik, dan organisasi pemuda bahkan dikerahkan untuk mempengaruhi masyarakat. Yang keempat, ideologi fasisme memusatkan pemerintahannya pada satu pemimpin yang dianggap selalu benar dan tidak dapat dikritik. Yang kelima, ideologi fasisme lebih menekankan pada militerisme dan perluasan terhadap wilayahnya. Yang terakhir, ideologi fasisme mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, media, ekonomi, dan politik. Nah, dari karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi fasisme lebih mengutamakan kekuasaan negaranya dibandingkan dengan kebebasan individunya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai analisis kebijakan pendidikan di fasis Italia. Bidang yang paling dipengaruhi di sini adalah di bidang pendidikan. Yang pertama adalah kurikulum dikontrol oleh negara, yang mana pemerintah ini mengontrol adanya capaian pembelajaran dan juga buku pelajaran untuk mendukung adanya ideologi fasisme ini. Nah, di mana guru diwajibkan untuk mendukung pemerintah dan juga siswa diajarkan untuk lebih loyal kepada negara. Nah, akibatnya pendidikan tidak lagi netral karena dijadikan sebagai alat propaganda politik. Nah, yang kedua adalah pembentukan organisasi pemuda fasis, yang mana pemerintah membentuk organisasi pemuda fasis yang bertujuan untuk anak-anak dan juga remaja ini dididik secara semi militer untuk mempunyai jiwa yang disiplin dan juga mempunyai jiwa yang semangat perang. Namun dampaknya anak-anak kehilangan kebebasan untuk berpikir karena mereka dari kecil sudah dipaksa untuk mengikuti ideologi tertentu. Nah, untuk selanjutnya adalah pendidikan ini dijadikan alat kultus pemimpin, yang mana di sekolah-sekolah ada dipasangnya beberapa foto-foto dari pemimpin, yang mana kepada siswa diajarkan bahwa kita kepada pemimpin tidak boleh adanya pemberontakan atau kritikan, yang mana dari hal ini masyarakat ini lebih tunduk kepada pemerintah karena dari dulu mereka tidak diajarkan untuk mengeluarkan suara mereka tersendiri. Italia sebagai negara sampel fasisme dan sebagai negara pertama yang menggunakan ideologi fasisme secara nyata. Di bawah kepemimpinan Mussolini, pemerintah menggunakan sistem partai tunggal yang dimana seluruh oposisi politik dibubarkan dan perspektif masyarakat dibatasi. Pemerintah juga mengawasi media agar hanya memperbolehkan informasi yang tentang bidang ekonomi. Italia menggunakan sistem korporasi, yaitu di mana negara mengawasi kebijakan ekonomi tapi tetap bekerja sama dengan pihak swasta. Sementara itu dalam bidang sosial politik, pemerintah menerapkan sistem nasionalisme ekstrim dan memperkuat militer untuk memperluas pengaruh Italia. Italia kemudian bekerja sama dengan Jerman dan Jepang dalam blok poros pada Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya, fasisme juga memiliki beberapa prinsip utama. Nah, diantaranya yaitu negara lebih penting daripada individu, kekuasaan terpusat pada pemimpin, serta totalitarisme dan militerisme. Nah, meskipun fasisme ini dapat menciptakan persatuan, fasisme juga memiliki beberapa dampak negatif lainnya. Yang pertama yaitu dapat terjadinya Perang Dunia Kedua, diskriminasi rasial, pelanggaran HAM, dan penggunaan kekuasaan yang salah, dan juga lain sebagainya. Ideologi ini bertentangan dengan beberapa sila-sila Pancasila, di antaranya yaitu pada sila kedua Pancasila yang dimana adanya penindasan dan diskriminasi, lalu pada sila keempat adanya pembatasan demokrasi dan pembatasan hak bersuara, lalu pada sila kelima adanya ketidakadilan sosial. Nah, pada masalah ini Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwasannya kekuasaan pemerintah harus dibarengi dengan hukum, lalu menjaga hak-hak demokrasi, lalu pendidikan tidak boleh dijadikan sebagai propaganda politik, lalu dapat menjaga keberagaman sosial, dan yang terakhir, nasionalisme tidak boleh berlebihan. Kesimpulannya, fasisme adalah ideologi yang lebih mengutamakan negara di atas individu melalui pemerintahan otoriter, nasionalisme ekstrim, dan militerisme. Nah, meskipun fasisme ini dapat pernah menciptakan ketertiban, namun justru praktiknya dapat menciptakan dampak buruk bagi Indonesia. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda dapat lebih bisa memperkuat demokrasi, nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia,
dan toleransi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.